Pondok Pesantren Mahat Za'adul Ma'at yang berada di Jalan Talang Jambe Lorong Melati nomor 1 Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, kemarin melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah tahun 2024 dan sekaligus penyembelihan hewan kurban yang dipusatkan di Masjid Sulaiman Al-Quraidah Mahat Za'adul Ma'at, Selasa tanggal 18 Juni tahun 2024. Dikatakan pimpinan Pondok Pesantren Mahat Za'adul Ma'at Ustadz Ibnu Hajar LC Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kekompakan daripada panitia, kegiatan penyelenggaraan kurban di Pondok Pesantren Mahat Darul Ma'at Talang Jambi berjalan lancar prosesnya dari awal sampai selesai bahkan sampai ke pembagian daging ke masyarakat. Alhamdulillah kita kemarin menyembelih hewan kurban berupa 13 ekor hewan kurban sapi dan lebih kurang 30 ekor hewan kurban kambing. Alhamdulillah. Di mana dengan total pembagian yang kita sebar atau berikan ke masyarakat lebih kurang 1.500 kantong dengan masing-masing berat atau ukuran untuk per kantong beratnya 1,5 kg ujarnya. Video apa foto? Foto video. Foto video. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ya kekompakan pada panitia, kegiatan penyelenggaraan korban di Pondok Pesantren Za'adul Ma'at Talang Jambi berjalan lancar prosesnya dari awal sampai selesai, sampai ke pembagian daging ke masyarakat. Alhamdulillah kita kemarin menyembelih hewan korban berupa sapi, 13 sapi dan lebih kurang 30 kambing. Alhamdulillah. Dengan total pembagian yang kita sebar ke masyarakat lebih kurang 1.500 kantong, Pak ya. 1.500 kantong dengan masing-masing ukuran lebih kurang 1,5, yakni 1,5 kilo. Ya, satu kantongnya, ya masyarakat dapat bagian. Alhamdulillah sudah kita sebarkan semua dan semuanya lancar. Alhamdulillah. Mekanisme kita ya kita berdasarkan pengalaman yang sudah ya kita utamakan pertama kerjasama dengan pemerintah setempat, Pak ya, dengan RT yang di sekitar pondok. Jadi semua RT kita kondisikan yang RT terdekat, khususnya RT 1 dan RT 28, itu kita minta RT, yakni Pak RT untuk mendata warga yang berhak untuk mendapatkan hewan kurban. Jadi RT 28 itu lebih kurang 160 kantong, yang RT 1 juga itu, kemudian ada beberapa RT yang lain, dan kita juga sebagian kita sebarkan ke masyarakat sekitar. Ada teknis tambahan gitu, karena kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Kita nyewa forklift, Pak, untuk memindahkan sapi dari tempat lokasi pemotongan ke tempat pencacahan. Jadi kita pakai forklift, nyewa kita. Dan konon ini baru pertama katanya. Dan alhamdulillah dengan alat ini sangat terbantu. Ya, alhamdulillah. Kalau pembagian kita mulai pada salat zuhur, Pak. Jadi setelah salat zuhur, semua ini masyarakat sudah pada berdatangan sampai jam 2. Itu sudah alhamdulillah terhitung beres, walaupun ya taruh 85% daging itu dari setelah salat zuhur yang lebih kurang setengah 1 sampai jam 2
itu 85% daging itu sudah terbagi, karena data masyarakat datang terus. Nah, karena bisa menikmati daging dalam setiap waktunya, dan ini momen ini sangat luar biasa dan manfaat penyebarannya juga dirasakan oleh masyarakat dengan daging kurban ini. Naam, itu Pak, itu sangat masyarakat itu sudah memahami, baik itu shahibul kurban, jadi mereka ketika berkurban itu bukan lagi ini apa turut ikut-ikutan atau terpaksa, enggak, memang kesadaran tinggi. Bahkan kita dapat informasi ada ibu-ibu itu berdoa dalam untuk dimudahkan oleh Allah bisa berkorban dengan istilahnya belum ada apa-apa di tangannya. Menjelang korban dia bisa beli seekor kambing kemudian dibawa ke sini dengan nangis. Kita dapatkan informasi ini ke penjualnya. Penjualnya cerita ibu-ibu itu katanya bawa apa uang recehan itu, Pak. Yang ada yang 5.000, 2.000, 10.000, sangat banyak itu untuk dapat seekor kambing. Artinya kesadaran mereka sangat tinggi, keinginan mereka untuk berkorban sendiri karena tahu ini ibadah yang sangat luar biasa, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, lebih-lebih hari yang dimana kata Nabi beramal pada 10 awal bulan Zulhijjah ini paling baik hari kita untuk beramal dan sangat dicintai oleh Allah, gitu ya. Harapan kita sendiri